Selamat pagi rakyat Indonesia Merdeka. Selamat pagi para peserta seminar rakyat yang diselenggarakan oleh komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Pada pagi hari ini doa kami adalah kebahagiaan buat rakyat Indonesia ya yang sudah 76 tahun merdeka, dan sampai saat ini semoga tidak ada yang menjajah kita termasuk di dalam hal pangan ya. Oleh karena itu Akademi Rakyat Mandiri Pangan dan komunitas dan bersama juga hari ini dari Rock and Roll Farm bekerjasama juga dengan komunitas kebun hijau dari salah satu narasumber kita juga dari Mbak Heni. Kali ini kita menyelenggarakan seminar rakyat untuk rakyat dan semoga hari ini hari kita bahagia. Oke, seminar rakyat dengan judul Pangan Sehat dari Sekitar ini adalah serangkaian seminar rakyat yang diselenggarakan oleh komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, khususnya untuk memerdekakan rakyat kita untuk memiliki kemandirian pangan ya dan ketahanan pangan ya. Dan kita telah melakukan 4 seminar rakyat untuk memperingati Hari Kemerdekaan kita ini. Yang pertama sudah dilakukan di tanggal 1 Agustus dengan berbagi kisah perencanaan dan pengerjaan lahan di Jakarta dan Jogja menuju terwujudnya etika dan prinsip permakultur. Itu yang pertama. Dan yang kedua sudah diselenggarakan juga dengan narasumber Pak Nasir dan Pak Haris tentang tanah yang merdeka. Jadi saat tanah mendapatkan seluruh haknya, manusia akan tercukupi kebutuhan pangan dan kesehatannya. Lalu minggu kemarin seminar rakyat ketiga berbagi kisah perencanaan dan pengerjaan lahan di Jogja menuju terwujudnya etika dan prinsip permakultur. Dan yang hari ini bersama narasumber kita Pak Jeffrey Ricardo dan Mbak Hanifah Heni Dayati, kita menyelenggarakan seminar rakyat keempat dengan judul Pangan Sehat dari Sekitar. Kenalkan, nama saya Dumaria Simanjuntak, saya akan memandu seminar ini. Ini dua narasumber kita nanti. Dan silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh sekarang juga nggak apa-apa gitu ya. Silahkan bertanya melalui chat box di YouTube. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya ya, dan diaktifkan bunyi lonceng. Ketika Akademi Rakyat Mandiri Pangan ini ada kegiatan, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dengan jelas. Oke? Nah, apa saja yang diselenggarakan oleh ARMP? Saya ingin sebentar untuk memperkenalkan ARMP itu adalah mempunyai komunitas bernama Komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Dan jaringan dari Akademi Rakyat Mandiri Pangan itu ada di 22 kota, dan diantaranya adalah ada di Bali ya, di Bali, di Kupang, di Kendari, di Berau, Kalimantan Timur, di Pontianak, ada di Kediri juga. Bapak Ibu peserta di sini yang tinggal di salah satu kota-kota yang ada jaringan ARMP, ada juga di Jember. Bapak Ibu yang di Salatiga, di Purwodadi, atau di Jogja, kami ada di Jogja juga, Banyumas dan Pemalang, di Garut, Bandung, Sukabumi, Bogor, si Abang Jeffrey tinggal juga di sana. Ada komunitas kami di Bekasi, Jakarta, Banten, Pekanbaru, dan Aceh, gitu ya. Kalau Bapak Ibu peserta ingin menghubungi salah satu kebun yang menjadi jaringan dari komunitas ini, silahkan juga boleh bertanya nanti di YouTube ya, di chatbox-nya. Kami akan berikan nanti kontak dan Oke, dan di Agustus ini kita menyelenggarakan festival seminar rakyat, dan hari ini adalah hari terakhir. Alhamdulillah dan puji Tuhan banget bahwa rangkaian seminar ini berjalan dengan baik, dengan antusias, dan ikut sertanya Bapak Ibu sebagai peserta semua terselenggara dengan baik, dan semoga ini mendatangkan berkat buat
Indonesia ya, sehingga kemandirian pangan adalah hal yang pasti di negara kita. Lalu di ARMP juga telah menyelenggarakan pula kebun rumah mandiri 1.0, dan ini sudah diselenggarakan sejak 5 hari yang lalu dan sudah tutup kelasnya karena sudah ada 240 pembelajar yang sudah masuk di dalamnya dan dimentori oleh sekitar 13 instruktur dari ARMP, dan kelas yang masih available yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Desember ini adalah kelas Permaculture Design Course. Dan ini masih dibuka sampai besok tanggal 28. Silahkan Bapak Ibu yang ingin, ini bukan ilmu desain ya, tapi ini lebih ke benar-benar nilai-nilai bagaimana kita menyelenggarakan kebun rumah atau apa namanya ketahanan pangan itu dengan beretika. Oke, segera saja kita mulai rangkaian hari ini. Narasumber pertama kita adalah Bang Jeffrey, lalu nanti setelah Bang Jeffrey selesai berpresentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Heni, lalu sesi tanya jawab kita buka dan kita jawab setelah acara tersebut. Untuk narasumber kita kedua berikut adalah Mbak Heni Hanifah. Beliau adalah owner kebun hijau Daun. Beliau ini juga lulusan Fakultas Pertanian dari Universitas Andalas ya. Dan Mbak Heni, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Duma. Iya, ini kali kita ketemu kedua di Seminar Rakyat Mandiri Pangan ya? Iya, yang kedua. Yang pertama dulu juga bersama saya ya, sebagai moderator. Ya. Saya juga mau memperkenalkan dulu Mbak Heni, setelah itu saya memperkenalkan diri saya siapa. Karena sepertinya tadi tidak saya memperkenalkan diri saya. Oke, Mbak Heni silakan memperkenalkan diri. Kenapa sih Mbak Heni nanti membawa acara kedua ya Mbak, setelah Pak Jeffrey nanti ya Mbak. Itu nanti isinya tentang apa sih Mbak Heni, supaya para peserta seminar ini tahu nanti di sesinya Mbak Heni itu bicara tentang apa sih poin pentingnya? Ya, poin saya yang akan saya bahas tuh ada 3. Yang pertama, jenis pangan sehat itu apa saja. Jadi ternyata orang itu makan pangan itu hanya itu saja. Padahal jenisnya itu banyak gitu. Nah itu sayuran minor itu sangat banyak, ratusan. Tapi hanya sebagian kecil yang kita ketahui. Nah itu yang akan menunjang mandiri pangan keluarga yang akan kita tanam nanti di pekarangan, di mana hanya dengan lahan yang tidak berapa luas kita bisa memenuhi kebutuhan mandiri pangan keluarga dengan cara yang pertama itu mengetahui jenis-jenis pangan yang cocok kita tanam, yang kedua yang bagaimana kita mendapatkannya, dan yang ketiga bagaimana kita sebagai ibu-ibu itu bagaimana mengolahnya menjadi bahan pangan yang enak dan bergizi. Itu sangat penting dari kebun ke meja makan. Itu fungsi kita ibu-ibu di dapur. Nah itu nanti yang akan saya bahas. Jadi bukan cuma bagaimana kita berkebun saja, tapi bagaimana memanfaatkan apa semua yang ada di kebun itu sampai menutrisi tubuh kita, sampai ke meja makan. Keren Mbak Heni, keren. Jadi Ibu di sini yang juga ternyata kalau saya nih ya, kalau ambil di kebun gitu ya, panen itu senang banget. Tapi di situ mau diapain? Nah, nanti Mbak Heni di sini juga akan termasuk men-sharekan, membagikan bagaimana hasil-hasil kebun kita itu nanti bisa diolah menjadi apa saja, menjadi makanan berkualitas ya Mbak ya, untuk bahkan keluarga. Makanan yang tidak dimakan orang selama ini ternyata bisa kita makan dan itu enak sekali, seperti itu. Tampaknya nanti kita juga bakalan langsung setelah ikut seminar ini juga langsung ke kebun memetik-metik dan segera mempraktekkan apa yang Mbak Heni praktekkan di dapur ya, masakan. Iya. Nah, berikutnya untuk kemandirian pangan yang dilakukan oleh kita sendiri, keluarga sendiri, ada Mbak Heni Hanifah yang akan menjadi narasumber kedua kita yang akan bicara tentang apa kali ini ya?
Kuotanya quote-nya Mbak Heni ini adalah mendapatkan pangan sehat perlu usaha. Jadi kalau di Bang Jeffrey itu skala besar, di Mbak Heni ini dengan keluarga sendiri, bagaimana peran keluarga dalam mewujudkan kemandirian pangan, apalagi di era pandemi ini menjadi solusi banget gitu ya bagi keluarga di masa pandemi ini untuk terus menyediakan pangan sehat di dalam keluarga. Oke, Mbak Heni, silahkan presentasinya. Oh ya, Mbak Heni ini juga anggota komunitas ARMP ya, yang juga berkontribusi sangat di komunitas kita. Silakan Mbak Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk mandiri pangan itu memang ada dua ya Mbak Duma. Yang pertama itu akses daya beli kita, nah itu dengan cara membeli. Yang kedua adalah dengan cara menanam sendiri. Nah atau mix keduanya, karena memang tidak mungkin kita sendiri itu bisa 100% memenuhi pangan kita secara 100%. Nah dengan adanya kebun di pekarangan, maka kita bisa memenuhi 100%-nya itu tadi. Jadi saya menerapkan kemandirian pangan itu hampir mencapai sekian persennya tuh lebih banyak setelah membuat peta kebun permakultur di pekarangan, karena dengan peta kebun permakultur itu kita bisa menanam beragam tanaman. Nah ini saya perkenalkan diri dulu, saya adalah owner Gardening Center Hijau Daun, menyediakan kebutuhan sarana pertanian, terutama sarana pertanian organik yang ingin menanam sendiri ya kebutuhan pangannya. Saya juga alumni Fakultas Pertanian, alumni kelas permakultur, dan saya juga hobiis tanaman hias dan pegiat budidaya tanaman. Jadi tema yang diangkat panitia pada kali ini adalah lanjut screen-nya. Ya, ini adalah tema yang diangkat adalah bagaimana kita mendapatkan pangan sehat dari sekitar, di mana pekarangan itu adalah sumber pangan sehat keluarga. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan sumber pangan sehat hanya dari pekarangan. Lanjut. Yang mana untuk mendapatkan pangan sehat itu memang perlu usaha dari kita, dan usaha itu harus ada peranan keluarga atau family farming sebagai bagian dari support system kita, karena tidak mungkin kita memenuhi kebutuhan pangan dari pekarangan rumah itu sendirian. Jadi harus ada peran serta dari anggota keluarga. Walaupun misalnya ini si kecil, contohnya dia membantu panen, itu salah satu peranannya, dan lain sebagainya. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah yang melatar belakangi bagaimana kita bisa ternyata mendapatkan pangan sehat dari sekitar itu adalah ternyata Indonesia itu potensi kekayaannya sangat besar. Ini karena didukung oleh iklim tropis ya, dan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, nomor 2 setelah negara Brazil, dan tanahnya yang subur. Sampai ada pepatah yang mengatakan tongkat kayu pun dilempar jadi tanaman. Itu adalah hiperbola, menggambarkan betapa subur sebenarnya tanah Indonesia ini. Kalau ada yang mengatakan tanah Indonesia tidak subur, itu berarti ada sesuatunya. Nah, pangan sehat itu berlimpah di sekitar kita. Nah, untuk sampai manfaatnya itu ke kita, ada 3 skop pembahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah pengetahuan jenis pangan sehat. Jadi pangan sehat itu sangat beragam. Ada yang anual, ada yang perennial, yang tanaman dataran tinggi, dataran rendah ya. Anual perennial itu artinya ada yang semusim, ada yang tahunan. Itu ratusan jenis sebetulnya gitu. Nah, yang Bapak Ibu kenal itu sudah berapa jenis. Nah, itu perlu kita ketahui. Berikut bagaimana cara mendapatkannya dari sekitar. Jadi untuk mendapatkan pangan sehat dari sekitar itu bisa dengan budidaya, bisa dengan foraging atau meramban di alam. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengolahnya. Nah, mengolah ini perlu keterampilan khusus, yang mana keterampilan mengolah ini sebetulnya kita warisi ya dari nenek moyang kita. Bagaimana tanaman yang tidak enak jadi enak, yang gatal jadi tidak gatal, yang keras jadi lembut, kemudian yang yang pahit jadi tidak pahit. Itu sebetulnya ada
ada ilmunya tersendiri yang sebenarnya itu adalah kearifan lokal nenek moyang kita yang sebaiknya kita gali dan kita pelajari dan kita viralkan untuk generasi sekarang. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ini mundur ke belakang ini. Ya, jadi pilar mandiri pangan itu ada dua. Yang pertama adalah ketahanan pangan atau memenuhi rasa lapar, yaitu survive kita bertahan hidup. Yang kedua adalah ketahanan nutrisi, memenuhi kebutuhan nutrisi. Kalau yang nomor satu itu ketahanan pangan, itu tidak mungkin 100% bisa kita penuhi hanya dari pekarangan rumah yang sempit. Misalnya beras kita tetap beli gitu. Tapi kalau ketahanan nutrisi itu bisa kita penuhi 100% dari halaman rumah. Karena untuk memenuhi nutrisi tubuh itu tidak butuh banyak, itu butuh sedikit tapi beragam dan berotasi. Nah, jadi banyak penyakit-penyakit zaman sekarang itu justru muncul karena kekurangan nutrisi, seperti osteoporosis, rapuh tulang itu kekurangan kalsium, penyakit diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya, termasuk stunting itu atau gizi buruk itu karena malprotein sebetulnya gitu. Kalau kita mengetahui hal itu, tidak mungkin Indonesia ini gizi buruk hanya karena faktor ekonomi. Jadi gizi buruk itu sebetulnya bukan karena faktor ekonomi yang buruk, tapi adalah ilmu pengetahuan kita tidak sampai apa-apa saja tanaman yang bisa menutrisi tubuh kita, yang itu bisa diakses dengan mudah hanya dari halaman rumah. Jadi selanjutnya itu adalah pilar mandiri pangan tadi ya, saya tekankan kita pilar mandiri pangan kalau dari pekarangan rumah itu dikhususkan adalah untuk menutrisi tubuh, untuk kesehatan kita. Nah, ini bagaimana saya menjalankan kemandirian pangan di rumah, saya akan ceritakan di sini. Ini adalah foto kebun depan rumah, itu sangat sempit ya. Jadi itu hanya ukuran 1 meter tapi panjang. Nah, ini contohnya kita lihat dari sini. Bougainville itu hanyalah tanaman hias. Sebetulnya dia adalah sumber pangan. Hanya kita tidak tahu kalau itu adalah sumber pangan, sumber antioksidan yang sangat tinggi. Dan itu ada markisa juga sumber antioksidan. Jadi dan foto di bawahnya itu adalah spot belakang rumah, itu adalah bumbu dan rempah. Itulah kalau sekarang di zaman COVID-19 kita bicara ketahanan imun tubuh, butuh rimpang-rimpangan. Nah, sebetulnya dari dulu kita itu sebetulnya sudah menanam ya rimpang-rimpangan itu adalah sebagai bumbu dapur. Ya, berikutnya. Ini kebun kondisi atap rumah ya, bisa dilihat di atasnya bukan di bawahnya ya. Saya malas ke atap untuk memfoto karena kita ingin menggambarkan bahwa ternyata atap itu bisa kita manfaatkan juga sebetulnya untuk kebun pangan. Ini rencananya nanti akan dikhususkan untuk kebun buah-buahan, syukur-syukur nanti bisa dibikin desain permakultur khusus atap. Ini adalah baru rencana. Ya, lanjut. Ini adalah kebun yang merupakan tepi jalan. Jadi tepi jalan kosong itu kita jalan cukup luas ya di komplek perumahan. Nah, karena ini adalah khususnya untuk keindahan ya, bukan hanya untuk sumber pangan. Jadi kita menanam tanaman-tanaman yang edible atau yang bisa dimakan. Jadi selain untuk keindahan, tapi kita juga bisa panen bunganya untuk menutrisi tubuh kita. Itu contohnya adalah lantana, melati, kembang sepatu, bougainville, dan kemboja. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah spot utamanya, spot yang difokuskan untuk berkebun. Itu ukurannya 10 kali 13 meter ya, sekitar itu. Yang mana ini lokasinya adalah di samping rumah. Dan ini posisi yang terakhir ada gitu. Jadi sebelumnya ini tidak ada. Nah, di sini kita menanam aneka ragam tumbuhan. Seperti dilihat ya, kita tidak jelas kalau dari jauh kita tidak jelas mana ini yang sumber pangan gitu ya. Jadi kita menanam tanaman itu beraneka ragam. Di sini ya selanjutnya slide-nya di sini dengan peta lahan yang terbatas kita bisa menanam 100 jenis lebih bahan pangan. Itu bayangkan apa saja gitu. Nah, di seminar ini tidak mungkin saya paparkan semua, nanti akan saya paparkan sebagian saja. Yang jelas 70% itu adalah sayuran minor. Apa itu sayuran minor? Sayuran minor adalah sayuran yang tidak umum dikonsumsi oleh masyarakat atau dia umum dikonsumsi di suatu daerah. Artinya itu spesifik lokasi, tidak umum di daerah lain. Nah, itulah yang akan kita jembatani. Bagaimana sayur-sayuran minor ini yang umum di daerah lain, tidak umum di daerah lainnya, itu yang kita jembatani gitu. Nah, kelebihan dari sayuran minor ini adalah dia berupa sayuran tahunan.
Tahunan itu artinya kita panen sepanjang tahun tanpa perlu menanam ulang. Dan regeneratif artinya kalau dia berbiji, dia akan tumbuh sendiri di lahan di peta permakultur kita. Nah, 30%-nya barulah kita menanam sayuran kultivasi. Sayuran kultivasi atau sayuran yang umumnya ya, misalnya seperti sawi, bayam. Nah, itu adalah sayuran umum yang berupa sayuran anual atau semusim, itu hanyalah 30% gitu. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam proses perawatan juga. Jadi ragam sayuran itu sebetulnya mudah diperoleh dengan sistem budidaya permakultur. Terutama ragam sayuran tahunan dan jenis pangan yang regeneratif atau tumbuh sendiri gitu. Karena semua ahli gizi itu menganjurkan kita untuk mengkonsumsi pangan beragam. Jadi tidak itu saja gitu. Jadi karena itu dengan konsumsi pangan beragam itu kaitannya dengan sistem budidaya yang kita lakukan di lapangan. Jadi dengan konsumsi pangan beragam, hak fitrah budidaya itu akan terpenuhi gitu. Otomatis kita akan melakukan rotasi tanam, variasi jenis, sehingga otomatis terhindar dari sistem pertanian monokultur atau satu jenis saja. Karena kita butuh beragam, maka kita menanam beragam pula. Jadi seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah pembagian tanaman ya berdasarkan umum tidak umumnya. Ini adalah sayuran minor. Sayuran minor itu tidak umum ya dikonsumsi di suatu masyarakat tertentu, tapi umum di masyarakat lain gitu. Atau umum di masa dulu, tidak umum lagi di masa sekarang. Itu yang kita munculkan lagi ya. Seperti ini pagagan air, ada pucuk kedondong, ada daun mengkudu, dan ini ada bunga impatien. Itu contoh dia ada ratusan jenis ya sayuran minor ini yang sudah saya rangkum atau kumpulkan, ada ratusan jenis. Ini hanya contoh. Nah, ini adalah sayuran mayor atau kultivasi. Kultivasi itu artinya memang sengaja dikhususkan itu tuh sayuran yang dikonsumsi umum ya oleh masyarakat. Itu seperti timun dan selada. Ya, lanjut. Nah, dengan kita berkebun permakultur di pekarangan, maka tumbuhan liar itu akan tumbuh sendiri. Yang itu dianggap gulma misalnya di Indonesia ini, di daerah kita itu gulma. Ini contohnya adalah maman ya, atau nama latinnya Clomeginandra ya. Nah, ini gulma tumbuh sendiri. Rumput kalau kita bilang ya, tapi di Malaysia itu dijadikan jeruk maman ya atau asinan maman, dan itu dijual di supermarket dengan harga yang lumayan gitu. Artinya di sana itu adalah jadi sayuran mayor, tapi di Indonesia di kita itu adalah rumput gitu yang tidak dikonsumsi oleh manusia. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita jembatani ilmu pengetahuannya. Kemudian ada lagi yang namanya sayuran liar yang didomestikasi. Artinya kita ketemu liar di alam, kita ambil, kemudian kita tanam di pekarangan. Itu artinya domestikasi. Misalnya krokot ini ya ada putri malu air, ada kremah dan krokot. Itu tidak ada di pekarangan saya ambil di alam liar, kemudian saya lempar bijinya ke kebun saya, tidak sengaja terlalu dibudidayakan ya. Itu artinya domestikasi. Jadi itu keuntungan kita berkebun secara permakultur di pekarangan. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah keuntungan tersedianya ragam bahan pangan ada di rumah. Yang pertama jelas itu menghemat pengeluaran, itu ya pasti. Karena dengan daya beli itu belum tentu 100% bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Dengan adanya menanam sendiri itu jelas bisa menghemat. Kemudian yang kedua adalah cara survival kita ya dari bencana seperti pandemi, terputusnya jalan ya tidak bisa pangan itu masuk ke daerah kita gitu kan. Nah, itu atau daya beli kita menurun ya terhadap pangan organik ini, misalnya karena pandemi ini ya, misalnya kalau pedagang itu tidak laku dagangannya, bisnis ambruk, daya beli kita menurun. Nah, dengan menanam sendiri di pekarangan itu adalah jawaban untuk kita survival. Tidak sekarang, itu nanti-nanti. Jadi tidak ada salahnya kita mempelajari bagaimana memperoleh bahan pangan dari sekitar itu. Tidak sekarang, mana tahu nanti, misalnya penceklik, musim kemarau panjang, dan lain sebagainya gitu, atau ledakan hama penyakitnya. Jadi kita perlu mempelajari ini. Dan yang terpenting adalah kita makan itu tanpa sehat, was-was dari pestisida atau racun gitu. Karena racun ini yang menyebabkan mutasi genetik gen kita, bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Jadi dengan menanam sendiri itu menunjang pola makan sehat keluarga. Tanpa sadar ya, pestisida itu jelas racun. Tanpa sadar
Kita sakit itu karena pestisida. Kita tahunya oh ini, penyakit ini, tanpa sadar itu dipicu oleh pestisida terutama kanker. Dan jadi makan sehat itu adalah investasi jangka panjang. Kita tidak bisa makan sehat sekarang, sehatnya sekarang juga. Kita mencicil makan sehatnya itu sejak dini untuk kesehatan kita di masa depan. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah cara budidaya. Jadi sistemnya tadi permakultur ya, permakultur itu sistem yang berkelanjutan. Sebetulnya itu luas cakupan dari permakultur ini. Saya akan membahas sistem raised bed-nya saja gitu. Saya menggunakan sistem raised bed dengan menggunakan batu bata. Jadi tanah yang ditinggikan, bedeng yang ditinggikan menggunakan batu bata. Bisa menggunakan bahan lain, tapi saya di sini menggunakan batu bata. Nah, itu dibuat petak-petak lahan. Setiap petak lahan itu dengan ragam aneka jenis sayuran. Nah, ini bisa dilihat ya foto-fotonya. Beragam tanaman. Nah, kita juga menyediakan rak khusus pembibitan. Jadi ini mohon maaf raknya tidak sempat saya foto, tapi seperti ini saya membibitkan menggunakan tresit ya atau pot khusus untuk pembibitan. Ini pembibitan ini penting untuk mempercepat interval panen gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah sistem aquaponik atau aquaponik itu adalah sistem menanam yang memadukan antara kolam ikan dengan tanaman. Jadi di kebun kita itu ada kolam ikannya juga, tapi di atasnya itu kita tanam tanaman yang tanpa tanah ya. Dia perpaduan antara aquaculture dengan hidroponik gitu. Tapi nutrisinya itu berasal dari kotoran ikan. Jadi kita harus tahu memilih tanaman-tanaman yang cocok ditanam dengan sistem aquaponik ini. Itu seperti di gambar ya, ada mint, ada tomat, ada kesum, ada bayam merah, ada okra dan lain sebagainya, kemangi, itu sangat cukup subur ya di sistem aquaponik. Di mana di kolam itu juga ada sumber pangan yang hidup di air ya, seperti ada itu juga sebagai pakan ikan ya, misalnya ada itu apu-apu, azolla, kemudian ada eceng gondok juga. Nah, di kolam ini kita menabur berbagai macam ikan, ada lele, gurami, patin ya. Nah, lele itu kami tabur 1.000 ekor waktu itu, dan itu tidak dijual untuk mandiri pangan keluarga yang kami panen mulai dari itu ada foto di tengah ya, ikan lele yang masih usia remaja. Dari usia segitu kami sudah panen sampai sekarang lelenya itu sangat besar sudah ya, hampir pergelangan tangan, dan itu masih enak dikonsumsi karena kita memberi makannya terjamin. Ya, berikutnya. Nah, ini ayam, salah satu bagian dari ekosistem. Kalau misalnya di kebun kita banyak ulat, taruhlah ayam di kebun, dia akan makani ulat-ulat itu. Yang mana kalau dia ayamnya itu masih kecil, di sebelahnya ada ayam kecil, itu dibiarkan lepas di kebun. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah ragam olahan pangan yang bisa menutrisi sebagai sumber nutrisi keluarga. Jadi bisa kita mencampur ya antara sayuran minor dengan sayuran mayor dalam mengolahnya. Ya, berikut adalah contoh-contoh olahan dari sayuran minor ya yang saya contohkan. Kalau mayor kan udah biasa, nggak perlu dicontohkan lagi. Jadi yang saya contohkan di sini adalah bagaimana kita mengolah sayuran minor itu menjadi bahan pangan yang bergizi. Ya, slide berikutnya. Ini kelor ya. Kelor ini sangat dianjurkan sebagai nutrisi alami. Karena menurut penelitian WHO, kelor itu 7 kali vitamin C-nya dari jeruk, 4 kali vitamin A-nya dari wortel, 3 kali proteinnya dari telur, 3 kali potasiumnya pisang, dan 4 kali kalsiumnya susu. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kelor ini mengandung gizi yang sebegini banyak, apakah mungkin kita bisa bayi-bayi itu gizi buruk? Itu tidak mungkin ya, asal kita mengetahui sumber gizi. Jadi ini kelor ini diteliti besar-besaran di luar negeri, dan setelah dia tenar barulah kita mau mengkonsumsi kelor. Padahal daun kelor ini sejak zaman dulu nenek moyang kita sudah mengkonsumsinya, sejak dulu sudah ada di pekarangan rumah. Namun kita tidak meliriknya sebagai bahan pangan di zaman modern ini. Setelah diteliti besar-besaran barulah kita mencoba meliriknya kembali. Nah, seharusnya sayuran apapun yang dikonsumsi, tidak ada satupun sayuran yang diciptakan sia-sia oleh Sang Maha Pencipta. Mau dia diteliti atau tidak diteliti, pasti mempunyai
kandungan nutrisi spesifik yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada satupun jenis sayuran yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh manusia. Oleh karena itu, kita harus mengkonsumsinya beragam. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah kalau di pedesaan, di pekarangan ya, itu nenek-nenek kita dulu menanamnya sebagai tanaman pagar, sekaligus sebagai bahan pangan. Ini sudah biasa dikonsumsi oleh nenek moyang kita, tapi di masa modern ini kita sudah mulai meninggalkannya. Dan ini ada foto berikutnya, itu saya tanam di pinggir saung saya, seolah-olah itu sebagai tanaman hias ya, karena daunnya ya cukup unik. Ya, berikutnya ini adalah bayam Brazil, juga bisa kita olah baik dilalap maupun digulai dan lain sebagainya. Yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, ini adalah rumput ya, rumput Israel ya. Ini adalah gulma sebetulnya yang banyak tumbuh liar di pekarangan, di alam. Kita bisa menanamnya di pekarangan sebagai border ya atau pinggiran, dan itu enak sekali di sayur. Rasanya itu tidak ubahnya seperti rasa bayam. Jadi ini sudah populer ya di Afrika sebagai sayuran. Miana ini populer sebagai sayuran di Sulawesi, tepatnya di Toraja. Bagi kita ini hanya tanaman hias, padahal dia kaya serat dan antioksidan. Ya, berikutnya. Ini adalah kenikir, itu dari dulu ya orang Jawa sudah membuatnya sebagai bahan pangan. Itu namanya gudangan ya, sering itu gudangan, kemudian ini saya buat menjadi urap, bisa ditumis juga, dan ternyata sangat banyak manfaatnya kenikir ini untuk kesehatan. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah daun tujuh bilah, itu terkenal sebagai tanaman obat, dan memang dia sangat berkhasiat untuk obat, melancarkan pencernaan kita, melancarkan buang air besar, dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita tumis dengan teknik khusus ya, supaya lendirnya tidak keluar. Jadi, cantik bunganya, tapi bisa dimakan gitu. Nah, ini adalah genjer. Genjer ini adalah hiperakumulator ya, atau dia menyerap logam berat di lahan itu. Kalau kita memanennya sembarangan, misalnya di comberan, itu berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi sebaiknya kalau kita tinggal di perkotaan seperti saya ya, kita menanam sendiri di ember. 2 atau 3 ember itu sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan sendiri. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah eceng gondok. Eceng gondok juga tidak boleh kita ambil dari alam liar sembarangan, karena eceng gondok ini menyerap zat racun juga ya di air. Jadi kita menanam sendiri, bisa di baskom atau taruh di kolam kita sendiri, sehingga itu bunganya bisa dilalap, bahkan daunnya juga bisa ditumis dengan pengolahan khusus. Nah, ini penting ya, kita harus tahu bagaimana mengolah khusus suatu sayuran ini sehingga layak untuk dikonsumsi dan mendapatkan zat gizi yang kita butuhkan. Kalau untuk bunga eceng gondok sendiri, itu saya sudah sering konsumsi, itu rasanya manis, cenderung tawar ya, tidak ada rasa pahit sedikit pun, dan itu kaya antioksidan dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Ya, berikutnya. Nah, ini lagi pisang ya. Kalau jantung pisang memang umum ya di Indonesia itu dikonsumsi. Nah, bagaimana kalau kita panen kemudian batangnya itu kita buang ya biasanya. Nah, sementara di Amerika, ini saya screenshot ya dari sebuah sumber ya, itu satu bongkah batang pisang itu harganya 85.000. Nah, kenapa batang pisang yang biasa kita buang, kenapa mahal di negara Amerika? Itu karena mereka tahu apa manfaat gedebok pisang itu untuk kesehatan gitu. Dan ini enak untuk dikonsumsi, digulai. Saya sudah coba menggulai batang pisang ya, bagian tengahnya itu, dan rasanya itu sangat enak gitu. Jadi mulai besok kalau kita tebang batang pisang, jangan buang itu intinya itu. Coba dimasak ya, itu rasanya sangat enak. Bahkan bisa kita jus ya, sangat bagus untuk kesehatan kita, terutama untuk menetralkan asam lambung. Ya, berikutnya daun salam. Daun salam itu kita kadang menggunakannya 1 lembar, 2 lembar gitu, hanya untuk pewangi. Sayang sekali. Sementara daun salam ini pohonnya besar, daunnya banyak, pucuknya banyak. Kenapa pucuk daun salam ini kita tidak sayur saja? Nah, ini contohnya kita bikin orek lele ya, atau biasa tuh masakannya sebetulnya orek tempe. Biasanya memang menggunakan daun salam, tapi dalam jumlah sedikit. Nah, kita gunakan daun salam ini dalam jumlah yang banyak, dan yang itu hanya bagian pucuk, sehingga daun salamnya tuh sangat enak dikonsumsi. Jadi begitu. Sayang kalau misalnya nutrisi daun salam ini tidak kita ambil. Kalau di luar negeri itu namanya bailab, kalau nggak salah ya, itu dijual dengan harga yang mahal karena sangat berkhasiat untuk kesehatan.
Ya, berikutnya. Nah, ini ubi karet. Ubi karet itu biasa tumbuh liar ya. Daripada ubi yang biasa, pucuk ubi biasa, ubi karet ini lebih mudah ditanam. Volumenya juga lebih tinggi karena daunnya itu besar ya, mudah, lebih cepat dia bertunas. Jadi dan rasanya itu sangat enak. Nah, ini kearifan lokal ya. Kalau kita merebus daun ubi karet, sertakan daun kunyit sehingga rasanya menjadi wangi dan enak. Jadi tidak ada salahnya kalau ketemu ubi karet, lempar aja ke halaman kita, itu tumbuh sendiri, nggak perlu dipelihara. Ya, berikutnya ini kencur. Kencur itu kita membayangkan umbinya ya yang kita konsumsi. Padahal di Kalimantan itu sudah biasa pucuk si kencur ini sebagai sayur gitu. Nah, ini contohnya kita sudah bisa memanen kencur dari usia muda untuk dijadikan sayur dengan cara mengiris kecil dan itu menjadi bagian dari sayuran untuk membuat pecel. Nah, ini lamtoro atau petai Cina ini itu bisa mencegah penyakit cacingan ya, mencegah cacingan. Bisa kita buat daunnya yang kita panen ya. Kalau kita nanam untuk panen buahnya kan lama nunggu, kemudian besar, halaman kita kecil. Ya udah kita tanam untuk niatkan ambil daunnya, bisa dibikin botok daun lamtoro. Jadi buahnya bisa, daunnya bisa. Nah, ini selasih. Kalau makanan khas Kalimantan itu sambal terasi ya, daun selasi itu menggunakan daun selasi. Kalau kita tanam sendiri tinggal petik, nggak perlu beli. Rasanya itu khas ya dan enak gitu. Ya, berikutnya ini bayam malabar ya. Selain daunnya itu bisa dikonsumsi, bijinya itu bisa sebagai pewarna alami makanan. Jadi bijinya itu sangat banyak. Kalau kita peras itu sangat banyak airnya, langsung kita jadikan pewarna alami makanan ya, warna ungu, kalau sedikit jadi warna pink. Nah, ini adalah tanaman liar. Jadi kalau ada tanaman liar ini di kebun kita, jangan dibuang. Daunnya itu langsung dicampurkan ketika kita numis bunga pepaya, itu menghilangkan rasa pahit si pepaya, dan daun sekaduduk ini langsung bisa kita konsumsi, jangan dibuang. Ya, ini belimbing uluh. Di Bali, belimbing uluh itu memang sayuran. Nah, di kita biarkan karena kita tidak tahu. Nah, di Bali itu dimasak menjadi gulai belimbing uluh, dan saya sudah cobakan dan rasanya enak sekali. Dan ternyata bunga telang juga ya bisa dibuat kreasi macam-macam ya, seperti ini contohnya. Macam-macam makanan bisa dilalap mentah, bisa dicampurkan salad dan pewarna makanan. Ya, berikutnya. Nah, ubi jalar ini diekspor ke Korea dan Jepang. Nah, kenapa kita membiarkannya saja? Nah, kita panen umbi bisa, kita panen juga daunnya untuk disayur, panen juga tangkai daun untuk disayur juga, karena nutrisinya itu sangat tinggi untuk meningkatkan trombosit darah kita. Selain mengandung vitamin dan serat yang tinggi. Nah, kalau kita makan buah pepaya, jangan buang bijinya. Buang aja ke lahan petak permakultur kita atau ke pot. Nanti dia akan tumbuh, kita bisa panen mulai usia microgreen ya, dia masih berupa kecambah, itu seperti gambar ya, saya jadikan kecambah atau microgreen. Nah, sisanya dari microgreen akan tumbuh menjadi pepaya remaja, juga bisa kita panen. Kita terus panen sampai dia dewasa. Jadi itu sumber pangan juga. Yang mana pepaya ini ya sangat bagus untuk menghindari dari penyakit malaria. Jadi harus konsumsi rutin. Nah, ini cincau juga bisa kita jadikan sebagai sumber pangan kita. Tumbuh terus ya, daunnya ada terus. Nah, ini azolla yang ada di kolam. Tidak boleh mengambil azolla sembarangan di alam ya, karena tercemar pestisida. Ini dia hiperakumulator juga. Ini kita bikin dadar telur azolla, itu rasanya tidak ada pengaruhnya ya, tidak mempengaruhi rasa. Tapi protein dari azolla ini setara dari protein kedelai. Jadi sayang kalau kita tidak masukkan azolla dalam menu kita. Nah, ini adalah ubi tumis daun cabai rawit. Nah, kalau ada yang punya cabai rawit, daunnya terlalu rimbun, itu tidak berbuah maksimal, harus kita petik daunnya. Atau ketika kita pruning ya di awal pemangkasan, itu tujuannya supaya cabangnya itu banyak, kita harus pangkas pucuk si cabai rawit ini. Nah, pangkasannya jangan dibuang, kita tumis. Itu rasanya seperti tumis pada umumnya, tidak ada pahit dan tidak ada lendir. Seperti tumis daun lenca, kalau bagi yang pernah makan lenca ya. Jadi rasanya juga enak, dan ini kaya antioksidan. Jadi nggak cuma buah yang bisa kita panen. Nah, ini aneka bunga ya, baik bunga yang kita tanam sengaja maupun bunga liar bisa kita panen. Dan itu bisa kita lalap, bisa bikin salad, dan bisa menjadi campuran nasi goreng tanpa mempengaruhi rasa si masakan kita. Karena bunga ini pada umumnya rasanya tawar atau plain.
Nah, ini misalnya kalau kita nanam di petak permakultur kan harus ada bunga. Salah satu bunganya adalah bunga matahari. Nah, ini untuk mencegah munculnya hama ya. Ini anti hama, bunga-bunga ini kita tanam, refugia ya istilahnya. Nah, tapi ini juga sebagai sumber pangan. Jadi biji bunga matahari tadi kita simpan, kita jadikan kecambah dan itu bisa dikonsumsi menjadi salad gitu ya. Atau ditumis juga bisa. Layaknya seperti kita menumis kecambah kacang kedelai. Nah, ini contoh adalah menu komplit yang dari kebun. Kita membakar ikan lele, sayur asamnya dari daun murbei, ya, daun murbei itu banyak di kebun, sambal terasinya dari cabai rawit dan tomat yang kita panen sendiri di kebun. Nah, ciri mandiri pangan ala saya itu ala ibu-ibu ya, ala emak-emak ya. Yang pertama, kalau tidak ada stok bahan makanan di kulkas, tetap bisa masak dan makan enak dengan gizi yang cukup. Yang kedua, saat terdesak butuh sesuatu, tak perlu ke warung atau ke pasar, tinggal petik di kebun. Contohnya kalau bikin sup, butuh seledri, tinggal petik di kebun. Yang ketiga, kalau sakit melanda, stok obat di kebun tinggal petik ya, obat herbal. Kalau bisa obatnya pun enak di lidah. Contohnya adalah kalau kita bikin flu, obatnya itu adalah daun jintan. Kita bikin sup, daun jintan ini dicampur dengan ayam kampung ya, kemudian bikin teh itu bisa mencegah sakit kepala, mencegah flu dan batuk. Nah, jadi tujuan memasak itu harus tiga. Yang pertama menghilangkan rasa lapar, yang kedua menutrisi tubuh agar sehat, dan yang ketiga memenuhi hak selera. Ketiganya harus seimbang. Ya, berikut. Nah, ini adalah manfaat lain yang didapatkan dari berkebun. Selain mandiri pangan keluarga tadi kita bahas ya, yang selanjutnya adalah ternyata kalau ada kelebihan sayur itu dijual atau barter. Jadi biasanya konsumen itu pertanyaannya begini, ada apa, sayur apa di kebun. Jadi dia bukan mencari ada selada, ada sayur, bukan seperti itu. Pertanyaannya, ada apa yang sedang tumbuh di kebun. Nah, jadi apa yang kita panen itulah yang dibeli oleh si pelanggan. Dan biasanya pelanggan ini adalah pelanggan fanatik ya, pelanggan tetap kita. Dan yang kita berikan itu ya terserah kita apa yang kita panen seperti itu. Dan lebih banyak barter ini ya daripada beli. Jadi misalnya kalau usaha di sana ada usaha kue, kita barteran dengan kue. Nah, seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, kebun adalah sarana bermain bagi anak-anak ya, dan juga sarana edukasi. Ini contohnya panen ciplukan ya. Ciplukan itu tumbuh sendiri di kebun. Jadi tinggal panen. Ya, berikutnya. Nah, manfaat kebun adalah tempat kumpul keluarga dan tempat mencari inspirasi. Jadi kalau saya mencari inspirasi ya duduknya di kebun. Nah, ini adalah saat kami makan batang gedebok pisang dengan keluarga gitu. Jadi seumur hidup baru sekali ini makan gedebok pisang dan ternyata enak. Nah, seperti itu. Ya, berikutnya dari kebun pula maka aktualisasi diri kita itu lebih bermanfaat bagi masyarakat karena itu sesuai dengan potensi yang dimiliki. Karena saya ini adalah alumni pertanian, hobinya memang di pertanian, dari kecil suka menanam. Nah, itu menjadi aktualisasi kita dengan kita menjual sarana berkebun itu seperti cangkul, kompos, mol, komposter, POC, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Jadi itu jualan sekalian menyalurkan hobi. Kita juga membantu memberikan edukasi berkebun itu sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terpenting, saat ini saya sedang menulis buku mengenal 100 plus sayuran minor. Jadi ada 100 lebih sayuran minor yang akan saya kupas di sana bersama teman-teman yang ahli etnobotani ya. Itu cara budidayanya bagaimana, memanfaatkannya seperti apa, dan khasiat gizi dan khasiatnya itu apa. Nah, insya Allah buku ini akan segera launching. Ya, mungkin dari saya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Heni, Pak, Bapak, Ibu peserta dan kakak-kakak anggota komunitas ARMP. Tadi kita bisa lihat banget ya semangatnya Mbak Heni, sarjana pertanian ini bagaimana mungkin juga salah satunya karena makan salad kelor berhias bunga. Keren sekali. Dan Mbak Heni ini dari hobi, dari memulai kebun rumah mandiri, itu punya banyak ternyata pengalaman seperti pengalaman bertransaksi kakek nenek kita zaman dahulu berbarter, beliau juga melakukannya di situ ya, ketika berpraktek kebun rumah mandiri. Dan juga sampai sekarang malah menulis buku juga. Jadi banyak hal sebenarnya dari niat baik untuk mandiri pangan keluarga, impact-nya itu banyak sekali.
untuk untuk pengembangan pribadi dan terutama sebenarnya untuk bangsa ini sih ya, untuk membantu Indonesia mewujudkan kemandirian pangan, merdeka pangan ya. Oke, Mbak Heni ini adalah dulu peserta kebun rumah mandiri pangan ya Mbak Heni ya, dan itu diselenggarakan memang oleh ARMP sekarang dengan menyelenggarakan juga kelas Kotaka namanya. Kebun Tani Keluarga. Apa bedanya KRM? KRM itu Kebun Rakyat Mandiri dengan Kotaka. Kalau di Kotaka ini ada pembelajaran tentang bisnis ya, skala kecil gitu ya. Ya, tapi di Kotaka ini sudah berjalan dan sudah selesai baru saja, masih seminggu lagi dan mungkin akan diselenggarakan lagi, tapi belum tahu ya jadwalnya kapan Kotaka ini. Lalu berikutnya ada kelas PDC, Permaculture Design Course. Di situ Bapak Ibu bisa secara komprehensif benar-benar belajar dari kelas-kelas kecil sampai kelas besar membuat kebun, bahkan hutan pangan ya, hutan pangan, food forest di sana akan dipelajari dan dipandu oleh instruktur kami termasuk Mas Ana Mansur dan Pak Chandra Firmantoko. Dan kelas ini ada berlaku 3 bulan dan tentu saja karena ARMP itu mengusung ekonomi rakyat, jadi pembayaran atau biayanya pun merakyat sekali. Bisa Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas ini bisa menghubungi ARMP, dan untuk masalah pembayaran pun Bapak Ibu masih bisa bersepakat dengan kami. Itulah ARMP, kenapa ada ARMP. Oke, hari ini kita telah belajar dari Mbak Heni tentang pangan sehat dari pekarangan dan dari Bang Jeffrey how important to rating our food ya. Karena adanya krisis pangan, jadi Indonesia harus dong mandiri pangan gitu ya. Dan bersama ARMP kita mewujudkan juga mandiri pangan dari keluarga ya. Kita memang konsennya ke keluarga gitu ya. Karena keluarga itu adalah dasar fondasi paling kecil di Indonesia ini. Gitu deh. Bapak Ibu, kakak-kakak sahabat di komunitas ARMP, silahkan bertanya di chatbox masih ada, dan tentunya semua tidak bisa terjawab atau saya bacakan di acara live kali ini, tapi nanti pasti akan terjawab. Dan berikut ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami tampung. Untuk pertanyaannya Mbak Heni ada pertanyaan, kapan memulai kebun mandiri pangan? Terus, apa sih step-step memulai proyek kebun mandiri pangan di keluarga? Karena memang mungkin Bapak Ibu dan peserta di sini ya, peserta seminar juga ingin setelah nonton seminar ini what next ya, gitu. Apa yang harus aku lakukan ya? Jangan sampai cuma sekedar pengetahuan di kepala saja gitu ya, tapi do nothing ya. Coba Mbak Heni sharingkan nih kapan mulainya dan stepnya apa aja sih secara singkat ya Mbak. Waktu kita karena mepet juga. Ya, baik. Kalau ditanya mulai ya, saya mulai dari kecil itu sudah nanam, membantu keluarga, kebetulan keluarga petani tradisional, saya sudah mulai bantu. Karena saya tertarik dengan pertanian, saya masuk SMK Pertanian, saya juga sudah mulai menanam saat itu, dan ketika tahun 2006 ya, begitu berkeluarga, disitulah saya mulai menjadikan pekarangan sebagai sumber pangan, tapi dengan berbagai macam metode tanam, termasuk hidroponik gitu. Nah, kemudian tahun 2010 saya mulai melirik permakultur gitu. Nah, tahun 2020 lah saya intensif membuat kebun permakultur di pekarangan dengan desain permakultur memang seperti itu. Sedangkan setelah saya mendapat insight ya dalam kehidupan ini, bahwasanya di Al-Quran itu disebutkan tidak ada satupun tumbuhan yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Itu ada tercantum di Al-Quran, dan saya percaya semuanya berpotensi untuk kebutuhan kebaikan, kebutuhan nutrisi manusia, dan itu yang harus kita maksimalkan. Nah, kemudian sedangkan step by step-nya, kalau menurut pengalaman saya, yang pertama tentu kita harus mengenali dulu jenis tanaman pangan apa yang kita konsumsi.
ini jenis taman pangannya seperti apa, supaya tidak salah ya. Misalnya kalau kita mengenali satu jenis itu tidak bisa lihat dari foto, memang harus tahu memang itu jenisnya. Kemudian kita tahu manfaatnya apa, kita tahu juga itu bisa dimakan. Nah itu setelah kita mengenal semua jenis-jenis tanaman dan kita walaupun tidak tahu secara data itu apa nutrisinya, tapi kita yakin setiap tanaman itu mengandung nutrisi ya, untuk nutrisi unik dan spesifik untuk kebutuhan manusia, maka itu kita tanam. Nah, kemudian yang kedua kita mengetahui bagaimana cara kita menanamnya. Misalnya kalau dia tanaman anual atau semusim, itu berbeda cara menanamnya dengan dia tanaman setahun, tahunan. Nah, itu hal-hal seperti itu kita harus ketahui. Kemudian kebutuhan cahaya matahari. Nah, jadi kita harus memetakan di pekarangan kita itu mana cahaya matahari, kebutuhan cahaya mataharinya yang full, ada yang sebagian dan lain sebagainya. Itu kita harus ketahui. Kemudian ada tanaman yang dia agroekologis, artinya mudah dibudidayakan dan sesuai iklim ya, tahan banting itu istilahnya, seperti daun ubi. Nah, itu kita harus tahu. Oh, kalau dia tanamannya agroekologis seperti ini nanamnya. Nah, kalau tanaman yang kultivasi ya seperti selada, sawi itu lebih agak sulit menanamnya, kita harus tahu pula caranya. Nah, itu berbeda-beda kita cara memperlakukan tanaman sesuai dengan si tanaman ini. Jadi hal-hal seperti itu dulu yang harus kita ketahui sebelum kita memulai menanam. Jadi kalau misalnya kita menanam, misalnya kita nanam rosemary, jelas rosemary itu tanaman luar negeri, kebutuhan suhunya 4 musim, kita pemula mau nanam itu agak sulit. Nah, sebaiknya kita tanam dulu sebagai pemula itu menanam tanaman yang mudah dulu, yang mudah dan paling kita butuhkan, seperti itu. Kemudian kita tentukan cara menanamnya, apakah itu dengan aquaponik, tanaman jenis apa yang cocok di aquaponikan itu harus tahu. Apakah dengan cara raised bed di raised bed permakultur, tanaman apa saja yang bisa di-plant komponenkan di situ. Kemudian kalau kita nanam di pot atau polybag, tanaman apa saja. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita petakan supaya kita tidak boros dalam tenaga mengurus tanaman seperti itu. Karena dari sekian banyak tanaman tidak mungkin kita urus semuanya, jadi sebagian itu biar dia tumbuh mandiri seperti itu. Oke, jadi tanam termasuk tanam apa yang kita makan ya Mbak ya? Iya, tanam yang kita makan, makanlah yang kita tanam. Apa yang kita tanam. Jadi nggak ada yang mubazir gitu ya Mbak? Ya. Oke deh Mbak Heni. Jadi kan makanan itu sebagai obat, sebelum obat itu jadi makanan gitu. Iya. Tips yang kembang nyawa itu sebelum jadi obat kita konsumsi kapsulnya, lebih baik kita jadikan sayur yang kita nggak merasa itu sayuran yang enak tetap dikonsumsi seperti itu. Oke, Mbak, makasih Mbak Heni. Oke, Bapak Ibu, para peserta seminar rakyat mandiri pangan di ARMP, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi banyak apa saja yang diselenggarakan ARMP, bahkan titik kebun ya. Bagaimana kita memahami permakultur juga, Bapak Ibu bisa follow di IG ARMP Akademi RMP, dan juga ada di Facebook Akademi RMP. Silahkan di like dan di follow juga, dan termasuk juga ada di YouTube ini. Silahkan subscribe supaya dan bunyi loncengnya diaktifkan. Dan Bapak Ibu dapat banyak manfaat juga yang kami harapkan. ARMP ini berguna buat rakyat Indonesia khususnya ya, dan mulai dari hal kecil kita bisa merubah masa depan Indonesia. Dan terakhir, waktu tadi saya baca slide-nya Bang Jeffrey gitu ya, ada quote bagus sekali itu, the only thing worse than starting something is not starting something gitu ya. Jadi sesuatu yang paling buruk ketika memulai pengen memulai sesuatu itu ada dengan tidak memulai sesuatu. Kita balik ya, kalau kita pengen ngelakuin sesuatu terbaik itu ya lakukan saja, mulai saja lakukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu peserta ARMP dan kakak-kakak sahabat komunitas ARMP, saya harap, kami berharap, ARMP berharap, kita semua berharap ya. Jadi seminar ini tidak mubazir juga gitu ya. Selain menanam apa yang kita makan dan memakan apa yang kita tanam, juga termasuk kita punya plan gitu ya, punya step pertama untuk mewujudkan kemandirian pangan ini bersama-sama ya. Dan memulai dari mana tentu saja bisa berdiskusi dengan kami di ARMP, bisa dengan chat di kami ya, melalui WhatsApp yang ada diinformasikan di IG maupun ada di Facebook ya. Oke, Bapak Ibu dan
Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bang Jeffrey Ricardo dari Rock and Roll Farm dan Mbak Heni dari Kebun Hijau Daun atas waktunya, atas dedikasinya, atas ilmunya yang begitu berharga, dan kami sungguh sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama ini adalah hal kecil yang akan berdampak pada hal yang besar untuk masa depan Indonesia kita ya. Dan semoga anak-anak kita, anak-anak cucu kita juga bisa merasakan makan langsung dari daun itu gimana, dari buah itu gimana, enggak makan kapsul gitu ya. Tentu lebih enak ya memakan asli daripada nanti suatu saat nanti anak-anak kita kayak astronot ya, makannya kapsul-kapsul gitu. Oke, karena waktu kita juga sudah dibatasi ya, kita 90 menit bersama ARMP, dan semoga Bapak Ibu dan sahabat komunitas ARMP di sana berbahagia, dan kami berdoa, kami berharap bahwa hal baik itu selalu ada, dan biarkan orang mungkin ada gunjingan juga, kita jadi kayak orang gila gitu ya kalau melakukan prinsip-prinsip permakultur, tapi kebaikan itu tidak pernah berbohong. Ketika kita menabur, kita akan menuai. Terima kasih. Salam dari ARMP, dan semoga hidup kita selalu lestari dengan alam. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.